Black Tech Internet Cafe System, Chapter 81 Bahasa Indonesia. Lebih dari setengah pelanggan berjalan keluar dari kafe internet dengan mata merah. Bahkan Nalan Hongwu mendecakkan lidahnya ketika dia mengingat kembali cerita yang baru saja dia lihat. Meskipun itu adalah permainan, itu masih layak dikenang. Karena itu, ia mulai mengantisipasi cerita-cerita selanjutnya yang akan terjadi di Legenda Pedang dan Peri. Orang-orang muda bahkan lebih emosional daripada dia. Bahkan setelah mereka pergi, mereka masih memikirkan semua cerita yang baru saja mereka lihat dalam permainan seolah-olah cerita-cerita ini terjadi tepat di depan mereka. Xiao Yao suka bermain tetapi bertanggung jawab, Yueru adalah gadis yang naif yang tampak keras kepala tetapi lembut hati, dan Ling penuh perhatian dan manis. Selain itu, kisah Liu Jinyuan dan iblis kupu-kupu menyentuh hati mereka. Mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berbagi kebahagiaan dan kesedihan karakter dalam permainan. Orang-orang di dalam game harus diketahui semua orang. Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk tahu tentang mereka, seru Chen yang ketika ekspresinya menyala. Iya, kami membutuhkan lebih banyak orang untuk mengetahui tentang mereka. Petik 2. Lebih banyak orang, teman-teman Chen yang sangat gembira dengan ide ini karena mereka memikirkan hal yang sama. Setelah kembali ke Akademi Lingyun, Chen yang mengumpulkan beberapa teman dekat dan berkata, biarkan aku memberitahumu, aku menyaksikan pemiliknya memainkan Legenda Pedang dan Peri kemarin. Legenda Pedang dan Peri, game baru itu, apakah itu baik? Ini lebih dari itu, Chen yang menjawab plot dan teknik dalam game semuanya klasik. Dalam hal teknik, ada teknik kontrol pedang, gulir pedang yang tak terhitung banyaknya, pedang surgawi. Jika kamu menguasai teknik kontrol pedang, baik prajurit dan pembudidaya dapat terbang dengan pedang. Plotnya juga luar biasa, aku tidak pernah lebih terpesona. Petik 2. Sebagus itu, kerumunan itu ragu, kedengarannya mirip dengan prajurit surga. Apakah kamu bercanda? Celestial Warrior membosankan dan tidak bisa dibandingkan dengan Legend of the Sword and Fairy. Chen yang berseru, jika kamu tidak percaya padaku, lihat aku bermain besok. Petik 2. Kamu akan bermain, salah satu temannya bertanya, kedengarannya bagus. Jika itu baik, kami akan bermain juga. Chen yang bukan satu-satunya yang menyebarkan pesan. Song Qingfeng, Lin Shao, dan Su Luo duduk bersama di Win and Moon Pavilion bersama dengan beberapa teman mereka. Makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di atas meja, dan kesempatan tingkat ini jarang terjadi, bahkan untuk Pavilion Angin dan Bulan. Terima kasih telah memperlakukan kami, Brother Song. Untuk apa ini? Semua remaja putra yang hadir berlatar belakang bergengsi. Namun, mereka terkejut dengan kemurahan hati Song Qingfeng. Tidak ada yang besar, Lin Shao tertawa, aku yakin kamu semua pernah mendengar tentang Origins Internet Club, jadi aku tidak akan menjelaskan apa itu. Iya, kami sudah mendengarnya tetapi belum sempat berkunjung. Petik 2. Lin Shao mengangguk, kami memanggilmu kemana-mana karena kami harus berbagi permainan yang menakjubkan ini denganmu. Tidak hanya di Win and Moon Pavilion, tetapi para pemain juga mulai merekomendasikan Legenda Pedang dan Peri kepada mereka yang memainkan permainan lain. Brother Lee, kami telah melewati Resident Evil, haruskah kita memainkan Legenda Pedang dan Peri besok? Petik 2. Saudara Wang, izinkan aku memberitahu kamu ini. Aku menyaksikan pemilik memainkan Legend of the Sword and Fairy, dan itu hanya, haruskah kita, mengubah keadaan besok? Petik 2. Liang Xi adalah pemain Resident Evil lama. Setelah waktunya habis dia melihat ke arah orang-orang yang berjalan keluar dari kafe internet sambil dengan penuh semangat merekomendasikan Legenda Pedang dan Peri. Bingung, dia bertanya pada Funky, sihir macam apa, yang ada di game baru ini? Funky menggosok hidungnya dan berkata secara misterius, bagaimanapun, karena mereka kecanduan, orang lain juga harus begitu. Orang lain juga harus, Liang Xi menggaruk kepalanya, lebih bingung dari sebelumnya. Jika kamu ragu, coba saja, Funky tertawa. Liang Xi tidak tahu bagaimana dia harus merespons. Tuan, apakah kamu mencoba membuat aku kecanduan juga? Ji Wuyu berbaring miring di bangkunanmu di halaman sementara angin sepoi-sepoi lembut menyentuh tepi jubahnya. Dia memegang dua bola putih yang terbuat dari batu di satu tangan, dan dia memutar dan memutarnya berulang-ulang. Tidak ada yang tahu dari mana toko kecil ini berasal, tetapi orang-orang bergengsi, termasuk mereka yang berasal dari keluarga Nalan, kota Jiwua, dan bahkan fraksi awan samudera berkumpul di sana setiap hari. Pria ini bergumam seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku juga penasaran, betapa menariknya sebuah permainan. Bayangan hitam perlahan muncul di halaman. Apakah Nalan Jie berubah pikiran? Nalan Jie, dia pergi ke toko itu setiap hari, aku tidak berpikir kita bisa mempercayainya lagi. Ji Wuyu mencibir, selain itu, dia diam-diam menghapus jejak yang bisa mengarah padanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan mencari tahu? Petik 2. Kurasa dia mungkin menemukan cara lain dan mencoba mengakali kita. Ji Wuyu tertawa, bagaimana menurutmu, Phantom Wolf? Sebuah kekek terdengar dari kegelapan, dan bayangan hitam mengangkat tangannya dan menyilangkan lehernya. Haruskah aku? Belum, Ji Wuyu berdiri dari kursi dan berjalan ke sisi halaman, yang tepat di atas tebing. Berdiri di sini orang bisa melihat seluruh wilayah Jiangnan. Ji Wuyu mengulurkan tangannya seolah-olah dia memegang semua yang ada di depannya. Namun, ia dengan cepat melepaskannya dan berkata, wilayah Jiangnan belum di bawah kendali kami. Jika kita membunuhnya, kita mungkin membakar diri kita sendiri. Apalagi dia masih bisa berguna bagi kita. Petik 2. Lalu, bayangan hitam sedang menunggu Ji Wuyu untuk melanjutkan. Nalan Hongwu tua pergi ke toko itu setiap hari, dan dia bukan orang yang dapat dengan mudah dikalahkan. Ji Wu yang kau katakan dengan lemah, plus pria itu selalu bersamanya. Mungkin, kita bisa mengatasi ini dari sudut lain. Petik 2.
Sudut yang lain, bayangan hitam itu tertawa dingin, toko itu mengacaukan rencana kami, dan bisnisnya semakin baik dari hari ke hari. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka lolos? Itu tidak terdengar seperti kamu. Petik 2. Tentu saja tidak, Jiwuyu tertawa. Toko sipil yang sukses seperti itu pasti telah mengancam minat banyak orang di dalam dan di luar kota Jiwuwa. Banyak mata menyaksikan dengan cemburu, jadi yang harus kita lakukan hanyalah menonton. Petik 2. Bayangan hitam itu terkekeh, apa yang ingin kamu lakukan? Jiwuyu duduk kembali di kursinya. Seekor kupu-kupu dengan sayap hitam dengan lembut terbang di depannya, dan dia tiba-tiba meraih untuk mengambil sayapnya. Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menyalakan api. Sepertinya ini saat yang tepat. Mereka yang berlari terlalu cepat pasti akan jatuh. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 82 Bahasa Indonesia. Sejak dia mendapatkan tugas baru dari sistemnya, Funky mulai dengan sengaja mempraktikkan keterampilannya. Seperti yang dikatakan An Wei, teknik seperti teknik kontrol pedang menantang kontrol granular praktisi. Meskipun Li Xiaoyao mempelajari teknik ini dengan cepat dengan bakat supernatural dalam permainan, Funky harus mengandalkan dirinya sendiri ketika datang ke akurasi. Karena itu, ia memikirkan dua metode yang bisa membantunya. Metode pertama mencoba menginjak air, dan metode kedua adalah mengukir bunga dengan pedang. Ada lebih banyak lagi untuk mengukir bunga dengan pedang. Praktisi harus menggunakan teknik kontrol pedang untuk mengukir bunga ke sepotong kayu dengan pedang mereka, dan hanya Ki yang bisa digunakan. Juga, menginjak air lebih dari mengambang di atas air. Orang-orang harus menggunakan teknik Lightfoot untuk menjadikan diri mereka seringan bulu sehingga mereka dapat berdiri di permukaan air untuk waktu yang lama. Itu adalah teknik umum yang memungkinkan orang untuk mengontrol ki mereka. Pada saat yang sama, permukaan air yang selalu bergerak akan bertindak sebagai simulasi dari lemparan dan goyangan yang akan dialami seseorang ketika mereka terbang dengan pedang. Dia menggunakan metode ini untuk melatih teknik pedangnya. Hal pertama yang dilakukan Sen Qingqing setiap hari ketika dia masuk adalah untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan pemiliknya. Hari ini, dia melihat karakter Funky berdiri di atas sungai dan tidak bergerak. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Setelah mendengar napas Sen Qingqing, An Cheng yang baru saja berjalan juga melirik. Dia dengan cepat menyadari apa yang dilakukan Funky dan berkata, aku tidak percaya kamu memikirkan hal ini. Ini adalah pelatihan yang ditargetkan, itu jauh lebih efektif daripada berdiri di luar pintu kamu dan berlatih secara acak. Petik 2. Dia menggunakan ombak yang bergoyang untuk meningkatkan kontrolnya atas ki, energi, dan keseimbangannya sendiri. Nalan Mingsue melirik ketika dia makan Häagen-Dazs dari wadah. Pada akhirnya, dia tidak mengolok-olok Funky. Pemiliknya agak pintar. Tentu saja, selama Funky tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu bahwa dia belajar metode ini dari menonton anime di bumi. Mengukir bunga dengan teknik kontrol pedang berbeda dengan mengukir dengan pedang di tangan. Rasanya seperti Funky pada dasarnya menggunakan kawat logam untuk mengendalikan seluruh pedang. Meskipun dia bisa menggerakkan pedang dengan menariknya, rasanya sangat canggung ketika tindakannya terlalu disengaja. Funky memegang sepotong kayu di tangannya dan mengendalikan pedangnya menggunakan ki untuk mengukir bunga. Perlahan, kayu di tangannya mulai menunjukkan bentuk bunga. Awalnya sedikit bengkok tapi saat dia semakin terbiasa mengendalikan pedang dengan cara ini, bentuk bunga-bunga itu menjadi lebih halus. Dalam permainan, Funky bisa menggunakan ki-nya untuk mengendalikan pedang. Meskipun dia belum bisa terbang dengan pedang, dia maju cukup cepat dalam permainan. Semakin mahir mengendalikan pedangnya dalam permainan, semakin baik dia bisa mengendalikan ki-nya di dunia nyata. Keberhasilan Origins Internet Club memang mengancam kepentingan orang lain. Yang terpenting, itu memengaruhi bisnis hiburan top di kota Jiwuwa, Beast Garden. The Beast Garden dulunya dipenuhi dengan individu-individu yang bergengsi, tetapi tempat itu sangat kosong hari ini. Jelas bahwa tokoh-tokoh berpengaruh di kota tidak lagi menarik dalam berburu. Bagi kebanyakan orang, berburu adalah cara untuk menghabiskan waktu tetapi bukan bentuk hiburan nyata. Beast Garden harus memberi makan banyak monster dan binatang buas, yang membutuhkan biaya dan sumber daya untuk memelihara. Tanpa uang, tempat ini akan cepat runtuh. Karena Beast Garden mampu membangun tempat seperti itu untuk dinikmati orang-orang kaya, pemiliknya tidak biasa sama sekali. Pangruli kuat dan membangun tanah miliknya di sebelah Gunung Qin. Bukit-bukit yang bergulir tampak seperti taring binatang buas membuat daerah itu lebih ganas. Duduk di dalam rumahnya, otot-otot Pangruli yang melotot membuatnya tampak seperti binatang buas. Bagus-bagus, suara gemuruhnya terdengar di kamar saat dia duduk di kursinya. Apakah kamu mencari tahu apa yang terjadi? Beast Garden perlahan-lahan kehilangan pelanggan, tapi itu bisa dikelola. Namun, dia tiba-tiba merasa seperti Beast Garden-nya di Gunung Qin lebih tenang dari sebelumnya. Pangruli mengeluarkan pipa tembakau giok hitam yang diterangi selirnya yang cantik, dan dia mengambil kepulan raksasa. Meskipun pendiriannya belum kehilangan uang, tren itu mengkhawatirkan. Plus, seseorang mencuri pelanggannya dari bawah hidungnya. Mendengar hal ini, dia meludahkan seteguk asap putih dan berkata, kapan terakhir kali ini terjadi? Saat itu, seorang pelayan masuk, membungkuk dan berbisik ke telinganya. Ekspresi Pangruli menjadi gelap ketika dia bertanya, toko kecil mencuri semua pelanggan kita. Kamu tidak tahu dari mana pemiliknya berasal. Banyak individu bergengsi sering mengunjungi tokonya. Petik 2. Dia tersenyum jahat dan berkata, kalau begitu, dia harus berhati-hati. Ada banyak tindakan tak bermoral yang dapat dilakukan seseorang. Pembunuhan, itu ide yang paling bodoh. Jika pemilik toko seperti Origins Internet Club meninggal, semua orang akan marah. Bahkan jika dia berhasil membunuh pemilik Origins Internet Club, dia akan disalahkan dan dihukum. Pangruli telah melayani individu-individu kelas atas di kota Jiwuwa selama bertahun-tahun dan memperluas Beast Garden menjadi seperti sekarang ini.
Karena itu, dia tahu bagaimana cara tidak membakar dirinya sendiri tetapi juga memiliki berbagai trik di lengan bajunya. Dengan ekspresi gelap, dia berbisik ke telinga pelayannya, katakan pada mereka dari Blood Web untuk pergi dan urus itu. Di dunia ini, kemenangan bisa dimenangkan tanpa pertempuran. Sebagai contoh, mereka sudah memperhatikan loli kecil yang sendirian. Mangsa telah meninggalkan rumahnya, di luar kafe internet, beberapa pasang mata dingin menatap Jiang Xiaoyue saat dia berjalan keluar. Mereka dari Blood Web adalah pemburu yang membunuh dan memburu monster dan binatang berharga untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Tentu saja, jika harganya tepat, mereka tidak keberatan memburu manusia. Karena mereka harus berurusan dengan monster yang kuat, mereka semua kuat dan berpengalaman. Pemburu terlemah adalah prajurit leluhur. Prajurit normal tidak akan berani menyinggung kelompok orang ini. Aku tidak mengira itu akan menjadi gadis kecil yang tak berdaya. Meskipun sepertinya ini tugas yang sangat mudah, mereka masih harus berusaha keras. Mereka berpengalaman, jadi mereka tahu untuk tidak membiarkan mangsa melarikan diri. Mangsa sudah mendekati daerah perburuan, bersiap-siap. Kemarin, Jiang Xiaoyue tersentuh oleh kisah-kisah dalam legenda pedang dan peri. Mengapa akhir cerita Kai begitu menyedihkan? Mengapa nasib Ling begitu tragis? Aku harus bekerja keras untuk memainkan game ini, jadi aku bisa menyelamatkan mereka semua. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tekad. Saat memikirkan mengubah nasib mereka, Jiang Xiaoyue menjadi bersemangat. Aku jauh lebih pintar dari pemilik bodoh itu, aku pasti bisa melakukannya. Petik 2. Dia meninggalkan toko karena dia perlu pergi berbelanja. Jika dia ingin menghasilkan uang, dia harus belajar cara memasak. Bagaimanapun, dia masih berhutang pada Funky beberapa kristal. Aku perlu membayarnya kembali, aku tidak ingin berutang uang padanya. Dia berpikir sendiri dengan marah, gagal untuk melihat adanya kelainan di sekitarnya. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 83 Bahasa Indonesia. Apa yang harus aku buat hari ini? Jiang Xiaoyue membalik-balik buku resep di tangannya saat dia menuju pasar. Dia meletakkan tangan di pipinya dan mengerutkan alisnya yang indah. Baginya, belanja bahan makanan dan memasak adalah tugas yang sangat sulit, jadi dia harus melakukannya dengan hati-hati. Aku harus memilih sesuatu yang mudah dibuat, atau pemilik bodoh itu akan memecatku jika aku mengacaukannya. Pada akhirnya, Jiang Xiaoyue mengambil beberapa hidangan sederhana di buku masak dan mulai mendaftarkan bahan-bahannya. Segera, dia berada di luar jangkauan toko. Mangsa akan memasuki perangkap dalam 30 langkah. Siapkan panah hitam. Petik 2. Mangsa akan memasuki perangkap dalam 15 langkah. Siapkan jaring pengunci energi. Mengapa begitu sepi hari ini? Jiang Xiaoyue menutup buku masaknya dan melihat sekeliling. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak melihat satupun pejalan kaki dalam perjalanannya ke sini. Ini sangat aneh. Tiba-tiba, angin menakutkan bertiup melewatinya. Kemudian, jaring raksasa perak dan mengkilat jatuh dari langit membungkusnya dengan erat. Jaring perak ini aneh, semakin dia berjuang, semakin ketat jadinya. Kamu seharusnya tidak berjuang. Dua baris orang mengelilinginya dan berkata, jaring pengunci energi ini dibuat dari jaring laba-laba dari Siulwo Spider yang berusia 1000 tahun. Tidak hanya itu bisa dipecahkan, itu juga dapat menekan energi spiritual dan ki prajurit. Bahkan monster dan binatang buas yang sekuat prajurit leluhur tidak punya pilihan selain menyerah di dalam jaring ini. Petik 2. Pria di depan adalah seorang prajurit jangkung, kuat yang mengenakan kemeja merah. Matanya yang panjang memancarkan roh pembunuh ketika dia menunjuk panah hitam di belakangnya dan berkata, ada racun di sini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Jiang Xiaoyue sangat marah. Yang ingin ia lakukan hanyalah membeli bahan makanan. Beraninya mereka memperlakukannya seperti ini. Apa yang aku inginkan? Pejuang berbaju merah tersenyum jahat dan menjawab, jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin kamu ikut dengan kami. Petik 2. Kemudian, dia melirik orang di sampingnya dan bertanya, apakah kamu menemukan segalanya? Apakah ada masalah lain? Petik 2. Aku melakukannya. Seorang prajurit pendek yang terlihat sangat kuat menjawab, setelah gadis kecil ini diusir oleh Jinfu Hostel, pemilik kafe internet, Funky, membawanya masuk. Dia satu-satunya yang dianggap dekat dengan pemilik. Dia benar-benar pemilik yang baik. Prajurit berbaju merah itu tersenyum gelap. Kurasa dia tidak akan mau melihat wajah gadis kecil ini tergores dan dijual di pasar gelap. Kemudian, dia perlahan mendekati Jiang Xiaoyue, mengambil belati di pinggangnya, dan mengukir bunga di udara dengan ki prajuritnya. Senyumnya tampak mematikan dan dia berkata, kami melihat ke toko. Seorang master menjaga toko tetap aman, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Juga kekuatan pemilik juga mengejutkan, jadi kami hanya bisa mulai dengan kamu. Gadis kecil, tolong jangan salahkan kami. Petik 2. Meskipun satu-satunya misi mereka adalah menangkap seorang gadis muda di masa remajanya, Blood Web masih melakukan penyelidikan menyeluruh. Jangan berharap pemiliknya datang dan menyelamatkanmu. Perkiraan kami menunjukkan bahwa ia paling banyak adalah prajurit leluhur, tapi kami. Dia memandang berkeliling dan berkata dengan suara yang dalam, kata demi kata kita semua adalah alam yang lebih tinggi. Petik 2. Saat dia berbicara, udara di sekitarnya menjadi dingin, memotong kulit Jiang Xiaoyue. Roh pembunuh ini menyelimuti seluruh jalan, bersama dengan rasa penindasan yang berat. Bahkan pemburu lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena perasaan ini. Bos kami sangat pembunuh, mengerikan, aku bertaruh gadis kecil ini akan segera menangis. Prajurit berbaju merah mengetuk pipi Jiang Xiaoyue dengan tubuh pisaunya dan tertawa dengan angkuh. Lagi pula kau hanya seorang gadis kecil.
Oh, kau hanya prajurit leluhur, Jiang Xiaoyue akhirnya berbicara. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar ini, udara di daerah itu membeku ketika semua orang terdiam. Hanya, para pemburu saling memandang dan hampir meledak tertawa. Apakah seorang gadis di masa remajanya hanya mengolok-olok kita? Namun, apa yang dilakukan Jiang Xiaoyue selanjutnya sangat tidak bisa dimengerti sehingga mereka tidak bisa tertawa lagi. Meninggal dunia, tangan putihnya yang seperti mutiara merobek lubang raksasa di jaring pengunci energi, yang seharusnya sangat tahan lama. Para pemburu Blood Web yang arogan merasakan hati mereka tenggelam ketika mereka semua merasa kedinginan. Bukankah dia hanya seorang gadis remaja? Bukankah dia dikeluarkan dari toko lain dan diterima oleh Funky? Bukankah dia hanya pegawai toko kecil itu? Bagaimana di dunia dia merobek jaring pengunci energi terpisah? Apa yang sedang terjadi? Kekuatan apa yang dia miliki? Tak terhitung pertanyaan muncul di benak mereka ketika otak mereka menjadi overdrive. Dia hanya beruntung. Seberapa kuat seorang prajurit atau pembudidaya dapat seorang gadis di masa remajanya? Prajurit dengan warna merah meludah dengan kejam, bunuh dia. Biarkan aku melihat berapa lama dia bisa terus bertindak. Petik 2. Dia benar, tidak masalah seberapa berbakatnya seorang pejuang atau kultivator, usianya yang remaja masih membatasi dirinya. Tentu saja, dalam mimpi mereka, mereka tidak akan menyadari bahwa gadis yang tampaknya tidak berbahaya ini bukanlah seorang kultivator atau pejuang. Wan Qi adalah kapten pasukan patroli kota Jiuhua, dan dia bertanggung jawab atas daerah di sekitar Origins Internet Club. Ketika dia berpatroli di dekat pasar, dia tiba-tiba mendengar jeritan nyaring. Apa yang sedang terjadi? Itu datang dari selatan. Ayolah, ayo kita periksa. Petik 2. Wan Qi dekat dari mana suara itu berasal, jadi dia dengan cepat pergi dan menyadari bahwa jeritan itu berasal dari gang kecil yang terpencil di ujung jalan. Ketika dia melirik ke gang, dia melihat seorang gadis kecil seperti boneka yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia mengenakan rok tradisional putih, memegang keranjang sayuran, dan melompat-lompat sambil menyenandungkan beberapa lagu. Hah, ayo kita periksa. Wan Qi dan yang lainnya segera berlari ke gang, tercengang oleh apa yang mereka lihat. Sekitar 10 pria berwajah besar berbaju merah berbaring di tanah kiri dan kanan, tidak ada yang bisa bangun. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah, bagaimana dia, hanya seorang karyawan. Bos, orang-orang ini, salah satu penjaga menyebutkan dengan tidak pasti, mereka tampak seperti pemburu dari Blood Web. Blood Web, Wan Qi membeku sejenak sebelum matanya menyala. Tangkap mereka semua, kami baru saja membuat kontribusi yang luar biasa. Petik 2. Ayo kita lapor ke Kastelan. Teriaknya, bukankah agak jauh dari sini ke istana Kastelan? Penjaga itu bingung, tetapi Wan Qi menamparkan kepalanya dan berkata, pergi ke kafe internet di dekatnya. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 84 Bahasa Indonesia. Tidak seperti Resident Evil dan Diablo yang dipenuhi dengan kosakata dan teriakan modern, mereka yang memainkan Legend of the Sword and Fairy hanya melakukan 3 hal setiap hari, berlatih teknik kontrol pedang, membeli tisu, dan membuat orang lain kecanduan. Karena itu, semakin banyak orang mengunjungi kafe internet Funky, membentuk barisan meskipun ada lebih dari 50 komputer di dalamnya. Orang-orang yang emosional seperti Sen Qingqing dan Su Zixin selalu menyiapkan satu bungkus tisu raksasa di sebelah mereka untuk hari hujan. Pada saat ini, Funky akhirnya menerima tugas baru dari sistemnya yang terkait dengan game berikutnya. Kenalkan legenda pedang dan peri kepada 300 orang dan buat mereka merasa tersentuh oleh cerita tersebut. Kemajuan tugas 40/300. Imbalan tugas Counter-Strike Virtual Reality Remake. Deskripsi tugas TA. Funky awalnya bersemangat melihat tugas baru, tapi dia meratap dengan sedih begitu dia melihat persyaratannya. Dia tercengang, dia mendapat kurang dari 200 pelanggan, bagaimana dia bisa memperkenalkan legenda pedang dan peri kepada 300 orang? Apakah sistemnya bercanda? Selain itu, hanya ada 40 orang yang memainkan Legend of the Sword and Fairy. Termasuk sekelompok orang yang menonton orang lain bermain dan tidak ingin menghabiskan uang untuk permainan, ia paling banyak memiliki 70 penonton. Terlalu banyak, di mana aku seharusnya menemukan 300 pemain yang bersedia memainkan Legend of the Sword and Fairy. Funky mengeluh kecuali kita menurunkan harganya. Petik 2. Kemudian, dia tiba-tiba menerima petunjuk dari sistem, silakan gunakan toko dan peralatan baru secara wajar. Toko baru, Funky menggosok dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, kedua toko akan dapat menampung sekitar 100 komputer. Batas atas kedua toko adalah 150 komputer, jadi aku akan dapat menampung 150 pelanggan pada saat yang sama. Petik 2. Meski begitu, bagaimana dia bisa membuat semua pemain memainkan Legend of the Sword and Fairy? Tunggu peralatan baru, bola lampu di kepala Funky menyala ketika dia berteriak, Live Stream. Taman Binatang Gunung Qin. Pangruli duduk di rumahnya, mengisap pipa tembakau. Seluruh ruangan dipenuhi asap putih. Mengapa mereka belum kembali? Pangruli mengirim pemburu lama, dan itu adalah misi sederhana. Namun, sudah begitu lama, mengapa tidak ada yang kembali padanya? Tiba-tiba, pelayan yang mengawasi laporan intelijen dalam bisnis Pangruli menghampirinya dengan terburu-buru. Wajahnya dipenuhi dengan kepanikan saat dia berkata, Tuan. Mengapa kamu panik? Pangruli membanting telapak tangannya di atas meja. Apa yang sedang terjadi? Blood Web benar-benar dimusnahkan ketika mereka mencoba menangkap pegawai toko itu. Pelayan itu melaporkan, mereka semua ditangkap oleh penjaga kota. Butuh beberapa detik sebelum Pangruli sadar kembali. Bukankah semua orang di Blood Web Ancestral Warriors atau lebih tinggi? Bagaimana mereka bisa dimusnahkan sepenuhnya ketika menangkap seorang karyawan dari sebuah toko kecil?
Petik 2. Selusin prajurit leluhur dimusnahkan ketika mencoba untuk menyergap karyawan yang lemah dari sebuah toko kecil. Bagaimana itu bisa terjadi? Matanya terbuka lebar karena terkejut ketika dia bertanya, apakah kamu yakin? Aku, pelayan itu membungkuk dan melaporkan, menurut sumber aku, mereka mengirim pemburu terbaik untuk berurusan dengan gadis kecil itu, tapi... Pangruli kehilangan kata-kata selama beberapa detik sebelum bertanya, di mana mereka sekarang? Mereka dikurung di penjara bawah tanah di kota Jihuwa. Pembantu itu menjawab dengan hormat. Apakah ini akan mengekspos kita? Tanyanya, pembantunya membungkuk dan melaporkan, kami selalu sangat berhati-hati. Baru saat itulah Pangruli merasa lega ketika dia mengisap pipanya. Dia jatuh kembali ke kursinya dan meludahkan seteguk asap putih ketika dia bergumam, sepertinya kita tidak akan bisa menggunakan kekuatan di toko seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pangruli mencibir, toko ini mengumpulkan begitu banyak bangsawan dan penggarap dalam waktu yang singkat, aku yakin aku bukan satu-satunya yang tersinggung pemiliknya. Petik 2. Jika dia hanya seorang pejuang atau kultivator yang kuat, aku tidak akan bisa berurusan dengannya. Namun, beraninya dia mencoba untuk melawan aku dalam hal bisnis. Senyum Pangruli menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Aku akan menulis surat. Selama kita melakukan ini dengan cermat, toko kecil ini akan tutup dalam waktu singkat. Istana Taoist Liu Yun tidak melakukan apa-apa setelah apa yang terjadi dengan Xiao Yulf dan Su Fuwei. Setelah menyelidiki masalah ini, jelas bahwa Xiao Yulf adalah orang yang menyebabkan masalah. Juga, mereka masih berusaha mencari tahu kekuatan apa yang tersembunyi di balik toko. Karena itu, mereka tidak ingin bertindak gegabah. Semakin mereka menyelidiki toko, semakin terkejut mereka. Tidak hanya mereka gagal menemukan dari mana toko ini berasal, mereka menerima informasi tambahan yang membuat mereka mengevaluasi kembali kekuatan toko. Fakta bahwa pengawal bayangan keluarga Nalan ditendang keluar membuat mereka menyadari bahwa jika mereka mengirim lebih banyak orang ke sana, mereka hanya akan menembak diri mereka sendiri di kaki. Penatua Tiangang, Xiao Changlong, telah berkultivasi pengasingan untuk waktu yang sangat lama. Xiao Yulf hanya menerima luka kecil, jadi tidak mungkin dia keluar dari kultivasi pengasingan karena masalah sepele seperti itu. Oleh karena itu, Istana Liu Yundao tidak punya pilihan selain menelan ketidakbahagiaan mereka. Namun, semuanya berubah beberapa hari yang lalu. Su Tianji, seorang jenius dari generasi terakhir yang telah berkultivasi di pegunungan dan tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi, keluar dari budidaya pengasingan. Setelah keluar dari kultivasi pengasingan, dia telah mencapai tahap awal dari alam lautan ilahi, menjadikannya salah satu pemimpin teratas dari Istana Taoist Liu Yun. Selain itu, dia ditunjuk sebagai penatua atas nama Tianji Liu Yun Immortal. Istana Taoist Liu Yun terletak di pegunungan seribu awan yang berada di wilayah timur Dajin. Gunung-gunung sulit didaki untuk orang-orang biasa, dan mereka berada di tingkat yang sama dengan fraksi awan lautan. Awan dan kabut melayang di atas tebing, gunung, dan bebatuan saling bertumpuk, dan burung-burung dan binatang buas ada di mana-mana di hutan belantara. Ketika Su Tianji diangkat sebagai penatua, mereka yang berasal dari aliansi Taoist Huwei datang untuk memberi selamat kepadanya, serta utusan dari berbagai faksi dan sekte. Banyak pembudidaya berkumpul bersama dan membahas Heavenly Dao selama 3 hari. Acara itu benar-benar acara yang luar biasa. Namun, pada hari keempat, pilar-pilar giok berdiri di Istana Tianji ketika Fenoksi terbang dan ramuan spiritual diukir pada mereka. Di luar istana berdiri sebuah pavilion yang dikelilingi oleh lautan bunga. Lukisan-lukisan digantung di dinding-dinding aula yang berada di antara ramuan spiritual dan tanaman langka. Daerah itu diatur sesuai dengan posisi bintang-bintang dan terhubung dengan baik. Melihat dari atas, orang akan melihat bahwa seluruh area tampak seperti langit di malam hari. Ini adalah tempat di mana Su Tianji bercocok tanam. Xiao Yulf dan Su Fuwei telah berdiri dengan hormat di luar istana untuk waktu yang lama. Saudara muda Xiao, bisik Su Fuwei, penatua Su tidak cenderung melakukan hal-hal duniawi selama bertahun-tahun. Akankah dia benar-benar membantu kita untuk menyingkirkan dendam pribadi? Petik 2. Apa maksudmu? Xiao Yulf mencibir. Tiangang Elder adalah kakekku, dan sekarang bibiku adalah penatua Tianji. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyinggung perasaanku. Petik 2. Toko kecil membuatku malu dan mengusirku 2 kali. Xiao Yulf menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, aku akan melihat bagaimana mereka bisa mempermalukanku lagi kali ini. Aku akan menebus semua kebanggaanku yang hilang. Petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 85 Bahasa Indonesia. Duduk di dalam istana Tianji, Su Tianji memiliki perasaan aneh sejak dia keluar dari kultivasi pengasingan. Perasaan ini datang dari diskusi yang terjadi di istana Tiansu. Mari kita telusuri kembali ke diskusi 3 hari tentang Heavenly Dao terlebih dahulu. Setelah Su Tianji keluar dari pengasingan, pembudidaya Dajin yang tak terhitung jumlahnya datang untuk memberi selamat padanya. Istana Taoist Liu Yun mengambil kesempatan ini untuk mengadakan diskusi besar di dalam istana Tiansu. Ini adalah acara Daoist terbesar yang telah diselenggarakan oleh Istana Liu Yun Daoist dalam beberapa dekade. Pada hari pertama acara, berbagai pembudidaya mengekspresikan pandangan mereka berdasarkan kultivasi mereka sendiri, dan semua orang mendapat manfaat dari satu sama lain. Acara itu sangat sukses. Namun, hal-hal mulai menunjukkan sedikit perubahan ketika Ye Song Tao, ketua fraksi Cloud Ocean Faction, datang untuk memberi selamat kepada Su Tianji dan bergabung dalam diskusi pada hari berikutnya. 2 hari yang lalu, di dalam Tiansu Palace. Ada 2 jenis ki di dunia ini, murni dan keruh. Selama kultivasi pengasingan aku telah tercerahkan di daerah ini, dan karena itu aku berharap untuk membahasnya dengan semua orang di sini. Tolong koreksi aku jika aku salah. Acara ini diselenggarakan untuk Su Tianji, jadi dia adalah tuan rumahnya.
Itu mengapung seperti ketiadaan dan kembali ke jalur Daoisnya. Iya, pencerahan kamu benar-benar luar biasa. Petik 2. Aku memiliki pemahaman tentang Qi, tetapi pemahaman aku tidak sedalam atau sedalam kamu. Karena itu, aku tidak akan menunjukkan sedikit pemahaman aku di hadapan seorang master, seru yang lain dengan kagum juga. Saat itu, dia melihat bahwa Ye Songtao ingin mengatakan sesuatu, jadi dia bertanya, Tuan Fraksi Ye, apakah kamu memiliki keberatan? Ye Songtao melirik ke sekeliling ruangan dan bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang legenda pedang dan peri? Hah, kerumunan saling memandang dalam kebingungan dan berpikir, kami berbicara tentang Taoisme, mengapa kamu pergi keluar topik dan memunculkan legenda pedang dan peri? Setelah melihat ekspresi bingung semua orang, Ye Songtao berkata dengan ekspresi tegas, aku tidak berpikir Qi begitu misterius. Ini selembut air, menguntungkan semua hal tetapi tidak bersaing. Jika hati seseorang setenang air, Qi mereka akan stabil. Jika Qi stabil, seseorang dapat menggunakannya untuk mengendalikan hal-hal di alam. Petik 2. Kemudian, dia bertanya, apakah ada di antara kamu yang pernah mendengar tentang teknik pengendalian pedang? Teknik kontrol pedang, kerumunan lebih bingung dari sebelumnya. Menggunakan Qi untuk mengendalikan hal-hal, yang dengannya seseorang bisa terbang dengan pedang. Ye Songtao berkata dengan berlebihan, teknik kontrol pedang menekankan penggunaan Qi, mari kutunjukkan. Kemudian, Ye Songtao memberi isyarat menggunakan jarinya, dan pedang melompat keluar dari sarungnya seolah itu hidup. Kemudian, itu melingkari dia seperti ular perak. Saat dikuasai, seseorang dapat terbang dengan pedang sejauh ribuan kilometer. Artefak spiritual tidak diperlukan. Dengan teknik ini, pedang bisa terbang sejauh ribuan kilometer dan menghilangkan kepala musuh seperti sepotong kue. Inilah makna di balik ungkapan, dengan pedang surgawi, aku bisa pergi ke surga dan memasuki dunia bawah. Petik 2. Setelah melihat teknik kontrol pedang Ye Songtao, kerumunan menyala. Mereka dapat mengatakan bahwa dia hanya menggunakan pedang biasa, tetapi tampaknya hidup dan sangat gesit di bawah kendalinya. Pedang ini, dikendalikan oleh Qi. Seorang penanam bertanya dengan penasaran. Biasanya, artefak spiritual yang digunakan oleh para pembudidaya harus dibuat dari bahan berharga dan disempurnakan berkali-kali. Kemudian, para pembudidaya harus menggunakan energi spiritual dan Qi mereka sendiri untuk mengembangkannya lebih lanjut sebelum artefak dapat digunakan dengan bebas. Bagi kebanyakan pembudidaya Qi tidak terlihat, tetapi artefak terlihat. Karena itu, jika seseorang benar-benar ingin menggunakan benda sesuai dengan keinginan mereka, hanya artefak spiritual yang bisa melakukannya. Namun, teknik kontrol pedang mampu sepenuhnya mengendalikan objek biasa. Selembut air menguntungkan semua hal tetapi tidak bersaing. Teknik yang biasa tidak bisa membuat kagum massa. Namun, apa yang dikatakan Ye Songtao mengejutkan para pembudidaya di sini. Setelah beberapa perenungan, pembudidaya menyadari bahwa frasa ini tampak sederhana tetapi mendalam dan mendalam. Selain itu mengandung kebenaran pamungkas. Aku belum pernah mendengar kondisi pikiran dan prinsip yang begitu cerdik. Fraksi Master Ye, apakah kamu datang ke realisasi sendiri? Aku membacanya dari sebuah teks yang disebut Dao De Jing. 1, kata Ye Songtao sambil menggelengkan kepalanya. Dia melihat karakter Funky membalik-balik buku ini dalam permainan, dan dia mengambil beberapa frasa kunci dari buku itu. Bagaimana kita bisa mempelajari teknik ini? Para pembudidaya semakin ingin tahu tentang teknik kontrol pedang. Bisakah kita mempelajarinya dari Dao De Jing? Tidak, Ye Songtao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, karena itu kamu harus keluar dan berjalan-jalan. Bagaimana kamu bisa tidak mengetahui teknik pengendalian pedang? Aku belajar teknik ini dari seseorang yang disebut Liquor Sword Immortal. Selain teknik pengendalian pedang, ada juga teknik pedang tak terbatas dan teknik pedang surgawi. Ketika seseorang mencapai penguasaan, ia dapat memanggil dewa pedang untuk melawan musuh, Liu Songtao menjelaskan. Para pembudidaya tersentak, seseorang dapat memanggil dewa pedang. Ini terdengar seperti keterampilan yang kuat. Petik 2. Benarkah, kamu dapat memanggil dewa di dalam pedang? Petik 2. Wajah cantik Su Tianji jatuh saat dia menyaksikan para kultivator berjalan mendekati Ye Songtao. Setelah Ye Songtao pergi, diskusi dengan cepat berakhir. Su Tianji awalnya berpikir bahwa gangguan ini hanya selingan dan tidak akan mempengaruhi apapun. Lagi pula, Ye Songtao adalah master faksi dan tidak punya waktu untuk membahas Taoisme setiap hari. Namun, dia menyadari betapa naifnya dia di hari ketiga. Hari ketiga, seorang Huei, kastelan dari kota Jiuhua Ouyang Zhen, tuan keluarga Ouyang, dan Bulei, tuan keluarga Bu di sini untuk memberi selamat kepada Penatuasu. Tidak hanya tuan fraksi Ye yang memberi selamat kepada Penatuasu sendiri, tetapi tuan kotaan, tuan Ouyang, dan tuan Bu juga ada di sini. Yang lain terkejut karena orang-orang dengan status mereka biasanya akan mengirim utusan daripada muncul sendiri. Sebelum diskusi dimulai, Su Tianji meminta para pelayan untuk membawa makanan penutup, anggur, dan berbagai makanan ringan lainnya. Namun, An Huei sedikit berkerut dan berkata, anggur ini bisa diminum, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan sprite. Kamu benar, Ouyang Zhen menggelengkan kepalanya dan menambahkan, makanan penutup tidak sebagus Häagen-Dazs. Utusan berstatus tinggi dari Huei Daoist Alliance duduk di samping mereka, dan mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, anggur jenis apa yang sprite? Ini lebih baik daripada anggur Xianxiong ini dari istana Taoist Liu Yun. Petik 2. Apa itu Häagen-Dazs? An Huei menjelaskan kepada mereka ketika dia mengingat kembali rasanya, sprite adalah kelezatan mutlak. Itu terbuat dari air mineral dari bawah gunung bersalju, yang telah ditempa oleh batu vulkanik ribuan tahun. Itu beredar selama ratusan tahun dan akhirnya meleleh dan disaring. Ini mata air dingin dari batu vulkanik. Selain itu, dicampur dengan madu yang diciptakan oleh lebah yang mengumpulkan serbuk sari dari bunga spiritual yang disebut bunga es hati. Petik 2.
Setelah mendengar ini, para pembudidaya lainnya segera berkerumun di sekitar mereka. Su Tianji kehilangan kata-kata di adegan yang akrab ini. Su Tianji duduk di dalam istana Tianji dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sudahkah aku berada di pengasingan terlalu lama? Bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi tanpa aku sadari? Petik 2. Dia merasa seluruh dunia di sekitarnya berubah setelah keluar dari pengasingan. Legenda pedang dan peri, Sprite, Häagen-Dazs, The Liquor Sword Immortal. Dia bersandar di kursi lebar yang ditutupi oleh bulu putih bersalju dan mengenang puisi yang dia dengar. Pedang kekaisaran tiba bersama angin, menghilangkan kejahatan dari langit dan bumi. Aku akan senang jika aku memiliki minuman keras, tetapi aku masih gila ketika aku tidak minum. Aku akan minum danau dan sungai dan kemudian menelan matahari dan bulan. Aku adalah Liquor Sword Immortal, satu-satunya orang yang dibiarkan berdiri setelah 1000 minuman. Petik 2. Siapa yang mampu menulis puisi seperti ini? Juga, apa teknik kontrol pedang? Master Fraxie, Master Kotaan, dan bahkan Master Tua dari Jiangnan mempelajari teknik ini. Dia melirik murid-muridnya dan bertanya, apakah kamu tahu Liquor Sword Immortal? Petik 2. Murid-muridnya saling melirik tidak yakin apa yang dia bicarakan. Orang-orang dari status kamu tidak akan dapat bertemu dengan seorang master seperti dia. Apakah ada di antara kamu yang tahu toko kecil bernama Origins? Su Tianji mengerutkan matanya yang indah saat ia berpikir dengan sangat serius, apakah Liquor Sword Immortal tinggal di sana? Petik 2. Aku tahu. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari ke aula. Su Tianji melirik Xiao Yulf dan ekspresinya menyala. Bawa aku ke sana. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 86 Bahasa Indonesia. Di masa lalu, basis pelanggan Funky tumbuh lambat, sehingga toko tidak selalu dalam kapasitas penuh dan semua orang memiliki kursi. Namun, untuk beberapa alasan aneh, orang-orang berbaris lagi. Sepertinya ada ledakan raksasa dalam jumlah pemain. Selain itu, Funky menyadari bahwa tidak hanya lebih banyak pelanggan yang bermain, tetapi semua pelanggan barunya juga berstatus sangat tinggi. Misalnya, seorang pria muda berbaju merah yang baru saja masuk adalah Hong Lingfeng. Dia adalah teman Anceng dan awalnya berpikir bahwa kafe internet ini hanyalah bentuk hiburan baru. Namun, dia perlahan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan ketika tuannya bertanya kepadanya apakah dia tahu toko kecil bernama Origins Internet Club. Sekarang, Hong Lingfeng berjalan masuk dengan seorang penatua berambut abu-abu yang memiliki janggut perak. Di belakang yang lebih tua ada beberapa pembudidaya. Penatua tersenyum dan berkata, Lingfeng, aku datang hari ini untuk menemui Liquor Sword Immortal dan menyaksikan teknik pengendalian pedang, jangan mengiklankan identitas kita. Petik 2. Ya, Tuan, Hong Lingfeng mengangguk ketika dia berjalan ke konter dan mengeluarkan beberapa kristal. Tuan, tolong aktifkan legenda pedang dan peri untukku. Funky melihat sekeliling dan menjawab, tidak apa-apa, tapi tidak ada tempat kosong sekarang. Hong Lingfeng menggaruk kepalanya dan berjalan kembali ke yang lebih tua. Tuan, kita mungkin harus mengantre untuk sementara waktu. Apa? Para murid di belakang penatua itu marah dengan ini dan berkata, Junior Bruder Hong, apa yang dimaksud pemiliknya? Tuan, kita harus berbaris. Petik 2. Jangan seperti ini. Tetua berambut abu-abu itu menatap muridnya dengan marah. Bukankah aku mengatakan untuk tidak mengiklankan keberadaan kita? Lingfeng, di mana Kastelan An? Petik 2. Hong Lingfeng melihat sekeliling dan melihat An Hui dan yang lainnya berdiri di belakang Nalan Hongwu. Jadi dia menunjuk ke mereka dan berkata, mereka ada di sana, berdiri dalam antrean. Mereka berdiri dalam antrean juga. Penatua terkejut. Kalau begitu, aku sebaiknya menunggu dan menyusul Wei dan yang lainnya. Kemudian, si penatua dengan tenang pergi untuk menunggu. Funky terperangah oleh betapa patuh aturan pelanggannya, tidak ada seorang pun di sini yang menyebabkan masalah. Xiao Yulf merasa hari ini adalah hari keberuntungannya. Dia tidak berpikir segalanya akan berjalan begitu lancar, dan bibinya segera setuju untuk ikut bersamanya. Apakah bibiku mencari tahu tentang apa yang terjadi dan ingin membalas dendam padaku? Xiao Yulf bergumam pada dirinya sendiri, nyaris tidak bisa menahan tawanya. Wajar baginya untuk berpikir seperti itu. Bagaimanapun, istana Taois Liu Yun terlalu protektif dan dia adalah cucu Xiao Changlong, tetua Tiangang. Di masa lalu, fraksinya selalu mendukungnya tanpa syarat, apapun yang dia lakukan. Karena itu, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Setelah melihat etalase baru dan lebih baik, Xiao Yulf merasakan kebencian yang mendalam ketika dia menunjuk ke arah itu dan berkata, ini adalah Origins Internet Club. Kemudian, dia memasuki toko dengan Su Tianji, merasa sangat nyaman. Dengan bantuan bibiku, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Karena Ye Song Tao dan yang lainnya menyimpang dari topik aslinya, diskusi tentang Dao Surgawi terasa sedikit tidak teratur dan berantakan. Namun, meskipun Ye Song Tao hanya menyebutkan secara singkat teknik kontrol pedang, penggunaan Qi, dan Dao De Jing, pencerahan yang ia dapatkan dari terobosan secara bertahap menjadi lebih jelas. Selembut air, menguntungkan semua hal tetapi tidak bersaing, dia dengan hati-hati memikirkan kembali prinsip di balik kalimat ini, dan dia merasa seperti wilayah dan pikirannya perlahan menjadi lebih stabil. Dibandingkan dengan suasana diskusi, memajukan wilayahnya lebih penting. Dia mendapat manfaat dari kata-kata ini dari hanya memikirkannya. Ini membuktikan kekuatan tak terbantahkan dari Liquor Sword Immortal. Su Tianji memutuskan untuk datang dan memberi hormat kepada orang legendaris ini. Selain itu, dia menemukan bahwa Duke Nalan sedang mempelajari teknik pengendalian pedang di sini juga. Rasanya wajar baginya untuk mengunjungi. Yang mengejutkannya, di antara begitu banyak murid di istana Taois Liu Yun, hanya Xiao Yulf yang bisa membawanya ke sini.
Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Yulf membawanya ke sini. Hanya itu yang dia butuhkan untuk dia lakukan. Jika dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, atau jika dia melihat ke dalam peristiwa yang terjadi baru-baru ini, dia akan mencoba menemukan jalannya sendiri daripada meminta Xiao Yulf untuk membawanya ke sini. Setelah membuka pintu, Su Tianji baru saja akan memperkenalkan diri dan memberi hormat ketika dia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar kaget dan malu. Di mana pemiliknya? Katakan padanya untuk keluar. Xiao Yulf berjalan ke toko dan berteriak, jika aku tidak menghancurkan tempat ini dan mengalahkannya setengah mati hari ini, aku akan mengubah nama belakangku. Petik 2. Dengan cepat, Xiao Yulf menemukan Funky yang sedang duduk di dekat pintu alih-alih di depan komputer. Dia membanting meja di depannya dan tersenyum dengan permusuhan. Cobalah untuk mengusirku lagi hari ini. Bingung, Funky bertanya kepada Xiao Yulf, mengapa kamu di sini lagi? Su Tianji membeku. Jika dia bisa memutar balik waktu, dia pasti akan bertanya bagaimana Xiao Yulf tahu tentang toko ini. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa semua orang di toko melirik ke arahnya, dan dia mengenali sebagian besar dari mereka. An Huwei, Ouyang Cheng, Ye Songtao, Master Hong Lingfeng, Tetua Yinlong, dan utusan aliansi Huwei Daoist Alliance, Wang Quan ada di sini. Bahkan Nalan Hongwu mendongak ketika mendengar suara di pintu. Tatapan semua orang mendarat pada Xiao Yulf dan Su Tianji. Penatua Su, apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah hari ini? Mereka menatap Su Tianji dengan terkejut, dan wajahnya yang cantik hampir meledak karena marah. Buang dia segera, sebelum Funky bahkan bergerak, Xiao Yulf merasa tubuhnya terangkat ke udara. Kemudian, dia diusir dari toko. Mengapa aku diusir lagi? Pikir Xiao Yulf dengan bingung ketika sejarah berulang untuk ketiga kalinya. Aku Su Tianji dari Istana Taoist Liu Yun. Aku di sini untuk memberi hormat kepada Liquor Sword Immortal. Setelah mengusir Xiao Yulf, Su Tianji merasakan amarahnya menghilang. Bahkan fraksi Master Ye dan Kastelan mempelajari teknik kontrol pedang di sini, dan seorang lelaki berstatus Nalan Hongwu harus mematuhi aturan. Beraninya bocah cilik itu mengancam untuk menghancurkan tempat ini. Su Tianji bertanya-tanya apakah kepala keponakannya telah ditendang oleh seekor keledai. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia mungkin telah melewatkan beberapa informasi penting saat dia dalam kultivasi pengasingan. Gelombang emosi yang rumit melonjak ke kepalanya. Dia tercerahkan ketika mendengar prinsip-prinsip Taois secara kebetulan dan ingin membayar upeti. Seharusnya itu hal yang baik, tapi keponakannya yang idiot menghancurkan segalanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas hal-hal sepele. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan teknik kontrol pedang atau bahkan Dao De Jing. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah dia tidak mampu menjadikan siapapun di toko sebagai musuhnya. Atau yang lain, tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya. Saat itu, dia mendengar pemuda yang konon adalah pemilik toko berkata dengan samar, ini 20 kristal yang harus diaktifkan. Ada banyak orang sekarang, jadi kamu harus antri. Petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 87 Bahasa Indonesia. Kalian semua, berdiri dalam antrean. Setelah Su Tianji berdiri di samping dengan beberapa murid, dia menyadari bahwa An Huwei dan yang lainnya sedang menunggu juga. Baru kemudian dia melirik ke sekeliling toko, dia menyadari bahwa banyak orang sedang mengantri. Tatapannya mendarat di Nalan Hongwu, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan di kursinya. Bisakah mereka yang berstatus lebih tinggi menunggu sambil duduk? Taoist Yinlong, Su Taoist Daoist Wang, An Huwei berkata sambil menyaksikan Nalan Hongwu memainkan legenda pedang dan peri, ini masih dini, jadi aku pikir kita mungkin harus menunggu beberapa saat. Apakah kamu ingin memiliki agenda sambil menunggu? Petik 2. Setelah memperhatikan bahwa mereka semua menatap Nalan Hongwu, ia menambahkan, Duke Nalan sedang sibuk sekarang, dia tidak punya waktu untuk berbicara. Petik 2. Funky berulang kali memperingatkan Nalan Hongwu tentang berteriak di toko, jadi dia mematikan fungsi komunikasi luarnya kalau dia tidak sengaja berteriak selama pertandingan. Dia adalah orang tua yang bijak dan tahu bahwa semua orang, termasuk dirinya sendiri akan menjadi gila jika pemiliknya marah dan menutup toko. Hagendas, Yinlong Elder tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Kastelan An, bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa Hagendas rasanya lebih enak daripada buah-buah spiritual Istana Liu Yun Daoist Palace? Ayo kita coba. Petik 2. An Huwei tertawa keras, sempurna. Izinkan aku, Sang Kastelan, untuk memperlakukan semua orang di Hagendas. Ini dianggap spesialisasi kota Jihua. Percayalah, kamu tidak akan bisa merasakannya di tempat lain. Petik 2. Dia bersandar di kursi Nalan Hongwu saat dia mengatakan ini. Aneh bahwa Kastelan dari Jihua bahkan tidak punya kursi. Su Tianji bertanya-tanya apakah ini benar-benar Kastelan An. Xiao Yue, seorang Huwei mulai mengenal gadis kecil ini. Ambilkan kami 3 es krim Hagendas. Segera, seorang loli berbaju putih memberi mereka masing-masing sebuah kotak kecil yang halus. Kotak itu terasa dingin saat disentuh seolah-olah ada es di dalamnya. Mereka berseru, ada apa di sini? Es, cobalah dan kamu akan lihat, An Huwei menjelaskan. Apakah kamu tidak akan memiliki Kastelan An? Penatua Yinlong menjadi lebih ingin tahu dari sebelumnya. Jika itu begitu baik, mengapa An Huwei tidak makan? An Huwei tampak canggung ketika menjawab, ini adalah toko yang luar biasa, tetapi ada banyak aturan. Misalnya, setiap orang hanya dapat memiliki 1 kontainer Hagendas setiap hari. Petik 2. Serius, Penatua Yinlong adalah yang tertua dalam kelompok, dan dia telah melihat semua lapisan masyarakat. Namun, dia tertarik. Aturan ini kedengarannya tidak masuk akal, aku ingin mencicipinya dan melihat betapa enaknya camilan ini. Petik 2. Aku juga, aku ingin tahu apakah Hagendas benar-benar sebagus kata Kastelan An.
Aku terkejut bahwa kamu mengatakan rasanya lebih enak daripada buah-buahan spiritual istana Taois Liu Yun. Meskipun Su Tianji harus mengakui bahwa teknik pedang di toko ini cerdik, dia tidak berpikir bahwa istana Taois Liu Yun akan kalah dari sebuah toko kecil di setiap kategori. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengambil es krim dengan sendok kayu dan mencobanya. Kemudian, matanya terbuka lebar karena terkejut seolah-olah dia baru saja merasakan sesuatu yang luar biasa. Es krim meleleh begitu menyentuh lidahnya. Saat itu pertengahan musim panas, jadi es krim dingin terasa luar biasa. Yang paling penting, ketika meleleh, aroma vanila yang kaya melilit lidahnya. Rasa manis aromatik ini membuatnya merasa seperti semua rasa manis dan kebahagiaan di dunia telah mengelilinginya. Ini adalah perasaan yang tersisa. Itu bahkan meningkatkan suasana hatinya yang sedikit menurun. Ini adalah camilan paling lezat yang pernah aku rasakan. Penatua Yinlong dan Wang Quan menikmati Hagenda saat mereka berteriak memuji. Tapi aku hanya bisa makan satu per hari, jadi aku lebih baik makan perlahan. Su Tianji membeku saat menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Apakah aku hanya serius mengatakan itu? Saat itu, dia melihat An Huwei yang masih menatap layar Nalan Hongu berkata, kemajuanmu sangat cepat. Kamu hampir di Liu Estate, kan? Petik 2. Apa Estate Liu? Mereka bertiga melirik setelah mendengar ini. Mereka memperhatikan bahwa ada animasi dan karakter yang berbeda di layar setiap pelanggan, tetapi mereka tidak melihatnya secara detail sebelumnya. Setelah mereka menyadari bahwa An Huwei sedang menatap layar Nalan Hongu, mereka mulai melakukan hal yang sama. Di tengah layar adalah seorang pemuda seukuran telapak tangan melompat-lompat menggunakan teknik Lightfoot. Dia tidak berhenti kecuali dia perlu berbicara dengan seseorang. Yang membingungkan mereka adalah bahwa mereka dapat melihat nama pemuda itu di atas kepalanya. Apa itu? Ini membuat orang-orang ini penasaran. Mereka awalnya berpikir bahwa pemuda itu menggunakan artefak spiritual yang dapat memproyeksikan gambar, tetapi tampaknya itu tidak benar. Mengapa gambar menampilkan nama seseorang? Tentu saja, Nalan Hongu bisa mematikan fungsi menampilkan nama. Namun, sebagai gamer yang berpengalaman, lebih mudah baginya untuk membiarkannya. Sebagian besar gamer berpengalaman melakukannya, hanya pemain baru yang akan mematikan fungsi ini sehingga dunia akan merasa lebih nyata bagi mereka. Ini adalah legenda pedang dan peri. An Huwei menjawab, apakah kamu tidak di sini untuk memainkan game ini? Ini legenda pedang dan peri. Mereka bertiga terperangah, tidak ada dari mereka yang keluar sebentar. Mungkinkah kita telah tergelincir dari masyarakat saat ini? Bagaimana dengan Liquor Sword Immortal? Dumbstruck, mereka menatap layar dan berpikir, apakah kita menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan Liquor Sword Immortal? Kamu bisa mengatakan itu. An Huwei tidak tahu bagaimana menjelaskan apa itu komputer untuk para kultivator yang telah mengasingkan diri untuk jangka waktu yang lama. Secara kebetulan, gamer di samping Nalan Hongu mencapai batas hariannya. An Huwei adalah pemain istana, dan ketiga di sampingnya adalah tamu. Dia tidak berpikir itu ide yang baik untuk membiarkan mereka menunggu saat dia bermain, jadi dia berkata tanpa malu, siapa yang ingin bermain dulu? Aku akan mengajarimu. Game ini juga merupakan spesialisasi kota Jiuhua. Petik 2. Ketiganya saling melirik dan berpikir, metode pertemuan Liquor Sword Immortal benar-benar aneh. Setelah bolak-balik, mereka memutuskan bahwa tetua Yinlong, yang tertua dari ketiganya, harus mencoba permainan terlebih dahulu. Penatua Yinlong duduk di kursi komputer dan memulai permainan dengan bantuan dari An Huwei. Ketika cerita baru dimulai, Penatua Yinlong merasa seperti dia telah memasuki dunia lain. Su Tianji menatap layar dengan seksama, ingin melihat apa yang terjadi begitu seseorang menggunakan artefak spiritual ini. Legenda pedang dan peri segera dimulai. Segera, mereka melihat pemuda di layar tiba-tiba melompat dari tebing dan mendarat di pedang terbang. Apakah ini teknik pengendalian pedang? Apakah aku baru belajar teknik kontrol pedang? Tetua Yinlong berseru kaget ketika dia secara naluriah mulai mengendalikan Li Xiaoyao. Aku bisa pergi kemana saja dengan pedang di tanganku. Aku 10 kali lebih baik dari fraksi Master Ye. Petik 2. Kamu sudah mempelajarinya. Dua lainnya terperangah. 10 kali lebih baik. Bagaimana mungkin? Ye Song Tao telah belajar teknik kontrol pedang untuk sementara waktu, jadi bagaimana mungkin Penatua Yinlong menjadi 10 kali lebih baik? Teknik kontrol pedang yang Penatua Yinlong saat ini gunakan dalam mimpinya adalah yang telah dikuasai Li Xiaoyao di akhir permainan. Kekuatannya lebih kuat dari seorang pemula yang baru saja terkena teknik. Pria dan pedang itu membubung tinggi menembus langit dan bumi. Penatua Yinlong melihat ke bawah, dan dia melihat awan di bawahnya, angin menderu di sampingnya, dan guntur membentak di atasnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seperti dia bisa pergi kemana saja di dunia ini dengan pedang ini. Gelombang kegembiraan itu melesat ke otaknya seperti bola meriam. Teknik pedang yang kuat ini benar-benar dapat memungkinkannya untuk pergi ke surga dan bahkan ke dunia bawah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengalami teknik kontrol pedang dengan cara ini. Pertemuan ini membuatnya kaget dan kagum. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 88 Bahasa Indonesia. Di dalam kafe internet, teknik pedang tingkat surga. Setelah ini, setidaknya aku akan bisa menguasai teknik pedang setinggi langit. Penatua Yinlong berteriak secara impulsif. Dia datang hari ini untuk memberikan penghormatan kepada Liquor Sword Immortal dan melanjutkan studi tentang teknik pedang. Namun, sekarang dia merasa haus akan teknik pedang yang kuat ini. Dengan kaget, dia bergumam, Kastelanan artefak macam apa ini? Bagaimana aku bisa menguasai teknik pedang tingkat surga begitu cepat? Petik 2. An Huwei menjelaskan, Taois Yinlong itu hanya demo. Demo, Elder Yinlong membeku. Sebelum dia bisa mencerna apa yang dimaksud dengan demo, dia diserang oleh monster jelek tua itu dan bangun dari mimpinya.
Sial, beraninya kau memukulku, nyonya tua. Di layar, Bibi Li memukuli Li Xiaoyao dengan sebuah wajan. Pada saat ini, Li Xiaoyao tidak memiliki keterampilan seni bela diri, sehingga Penatua Yinlong harus mengalami pemukulan. Berita baiknya adalah yang lain tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, akan sangat memalukan. An Huwei merasa canggung, orang tua ini datang tanpa memahami permainan. Untuk menghindari rasa malu lebih lanjut, ia dengan cepat mengajarkan tiga apa permainan itu dan apa itu komputer. Setelah mendengarkan penjelasan An Huwei, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Liquor Sword Immortal adalah karakter dalam game. Dia bukan orang yang nyata, aku tidak percaya bahwa kami sangat menghormatinya. Wang Quan merasa seperti dia telah ditipu. Namun, setelah An Huwei memberitahunya bahwa teknik kontrol pedang itu nyata, dia melihat ke layar dengan ekspresi yang sangat berbeda. Apa gunanya bertemu dengan seorang penatua? Wang Quan tidak bisa melakukan apapun selain memberi hormat dan merawat seorang penatua dengan baik. Tetapi teknik kontrol pedang berbeda, aku bisa mempelajarinya. Mendengar hal ini, mata Wang Quan berbinar. Sebagai pria berstatus tinggi, Wang Quan cerdas. Dia tahu apa artinya mempelajari keterampilan yang kuat seperti teknik kontrol pedang. Jika mungkin untuk menguasai teknik yang mudah dan kuat ini, dunia tempat mereka hidup akan mengalami revolusi. Selama sepersekian detik dia merasa ingin menyambar artefak spiritual ini dan mengambil teknik ini untuk dirinya sendiri. Namun, bahkan Nalan Hongwu memainkan permainan dengan patuh. Wang Quan tahu bahwa jika dia melakukan sesuatu, dia mungkin akan memiliki akhir yang buruk. Sebaliknya, Su Tianji merasa dunia telah berubah setelah dia keluar dari kultivasi pengasingan. Dia menatap layar di depannya dengan rasa ingin tahu dan berpikir, bagaimana artefak spiritual seperti ini diciptakan. Apalagi siapa yang menciptakan artefak ini dan teknik kontrol pedang. Xiao Yulf yang diusir tiba-tiba akhirnya berhasil bangkit dari tanah. Dia mengutuk kepalanya, siapa yang berani melakukan ini padaku? Jika aku menemukan mereka, aku akan membunuh mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diusir untuk ketiga kalinya. Selain itu, dia tidak tahu bahwa bibinya, yang seharusnya mendukungnya, yang memerintahkannya untuk diusir. Aku harus memikirkan ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Karena itu, dia mendorong membuka pintu toko lagi. Begitu dia masuk, dia melihat Su Tianji. Dia mengenakan jubah putih, dan di belakangnya ada beberapa murid wanitanya yang berpakaian putih. Kehadiran mereka cukup menarik perhatian. Xiao Yulf menyadari bahwa bibinya sedang mengantri. Dia menggosok matanya dan mengerjap beberapa kali lagi. Apakah aku melihat ini benar? Iya, wanita itu adalah bibinya, Su Tianji. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia masih menjadi pembudidaya jenius pada generasinya? Setelah aku diusir, dia berdiri dalam barisan dengan patuh. Xiao Yulf merasa dunianya hancur di sekelilingnya. Dia segera berjalan ke arahnya dan melihat sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya. Individu yang kuat seperti An Huwei, Ouyang Zhen, dan Penatua Yinlong semua berdiri dengan rapi di barisan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa orang-orang dari status mereka berdiri dalam barisan di sebuah toko kecil seperti ini? An Huwei adalah pemain istana, mengapa dia berdiri dalam barisan? Orang itu pasti palsu, kan? Xiao Yulf memandang mereka dengan bingung, dan wajahnya menjadi sepucat hantu. Kamu akhirnya sadar, menyadari kehadirannya, Su Tianji melirik Xiao Yulf. Dia memandang Su Tianji yang berdiri dalam antrean. Untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah Su Tianji yang berdiri di depannya adalah penipu. Namun, ketika tatapannya bertemu miliknya, rasa dingin di matanya membuat seluruh tubuhnya bergetar seperti kelinci kecil yang ketakutan. Ceritakan apa yang terjadi antara kamu dan toko ini. Su Tianji berpikir kembali pada tindakan Xiao Yulf dengan marah dan sepertinya mengerti apa yang terjadi. Kamu benar-benar mendapatkan banyak keberanian saat kakekmu dan aku dalam kultivasi pengasingan. Hati Xiao Yulf merosot setelah mendengar kata-kata bibinya. Kemudian, dia melirik An Huwei dan yang lainnya yang dengan sabar menunggu dalam antrean. Apakah aku benar-benar menyinggung seseorang yang seharusnya tidak aku miliki? Itu hanya toko kecil. Xiao Yulf berpikir dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia mengutuk berulang-ulang. Yang kulakukan hanyalah berpura-pura di sini. Siapa yang aku sakiti? Dia tidak punya pilihan selain memberitahu Su Tianji segala yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, An Huwei gemetar ketakutan tetapi juga menghela nafas lega. Jika bocah kecil ini tidak memprovokasi pemilik dan tidak tersambar petir, tidak ada yang akan tahu seberapa kuat tempat ini. Jika aku melakukan apa yang dilakukan Xiao Yulf, kota itu mungkin dalam kesulitan. Karena itu, ia segera berkata, menurut aku, toko itu tidak kehilangan apa-apa. Jadi selama kamu berhenti memprovokasi pemiliknya, ia tidak akan membuat hidup kamu sulit. Itu akan menjadi akhir dari itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aturan di toko ini tidak akan pernah berubah. Jadi jangan berharap untuk bermain game di sini di masa depan. Petik 2. Su Tianji merasakan hal yang sama, jadi dia melambaikan tangannya dengan jengkel. Pergi dan minta maaf kepada pemilik. Jika dia mau memaafkanmu, maka kau bisa melupakan seluruh kejadian ini. Petik 2. Kamu ingin aku meminta maaf? Xiao Yulf menunjuk dirinya dengan bingung. Meminta maaf sangat memalukan. Apakah aku harus meminta maaf padamu? Su Tianji menatap Xiao Yulf dengan mata coklatnya. Aku akan pergi sekarang. Xiao Yulf melompat ketakutan. Meskipun dia mengantri di toko kecil ini, dia tetap Su Tianji. Dia takut padanya. Funky dan Shen Qingqing sedang mendiskusikan cara menerbitkan novel Diablo resmi. Novel yang paling populer saat ini adalah Celestial Warrior, tetapi hanya terjual beberapa ribu kopi di kota Jiuhua. Oleh karena itu, Shen Qingqing ingin membuat 1000 salinan untuk saat ini. Semakin sedikit yang mereka terbitkan, semakin mereka dapat memperhatikan kualitas keseluruhan.
Mereka sudah membuat rencana untuk menerbitkan novel resmi dengan Dongguan Book Forest, toko buku terbesar di kota. Namun, Funky membuat beberapa saran untuk desain dan tata letak halaman depan, yang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Karena itu, mereka tidak terburu-buru dan saat ini sedang berbicara tentang detail lainnya. Tiba-tiba, Funky melihat Xiao Yulf berjalan menghampirinya dan tidak bisa menahan tawa di benaknya. Kamu di sini lagi. Dia baru saja akan memberitahu sistem bahwa seseorang menyebabkan masalah ketika Xiao Yulf menarik napas dalam-dalam, berhenti selama beberapa detik, dan berkata dengan wajah merah dan gigi terkatup, maaf telah menyinggung kamu di masa lalu. Petik 2. Dia mungkin meminta maaf tapi dia sebenarnya mengutuk Funky di kepalanya. Terkejut, Funky berpikir dalam hati apakah pria ini mengubah strategi biasanya. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 89 Bahasa Indonesia. Setelah beberapa verifikasi, Funky menyadari bahwa Xiao Yulf benar-benar di sini untuk meminta maaf. Tidak ada bedanya apakah Funky ribut tentang apa yang terjadi di antara mereka atau tidak. Dia tidak akan pernah memprovokasi siapapun dengan sengaja, dan dia tidak akan pernah mengambil Xiao Yulf dari daftar hitamnya. Karena itu, Funky mengangguk pada Xiao Yulf tanpa emosi. Apakah itu saja? Xiao Yulf memelototi Funky diam-diam dan berpikir di kepalanya, kamu telah membuat keputusan yang baik. Namun, ketika Funky melirik ke arahnya, ia segera berbalik dan berlari kembali ke Su Tianji kalau Funky berubah pikiran. Kemudian, dia berbalik lagi dan menghela nafas lega setelah menyadari bahwa Funky tampaknya tidak berubah pikiran. Itu kecil, dia akan mengatakan, bocah kecil, tetapi dengan cepat mengubah kata-katanya, pemilik kecil itu mungkin melihat betapa tampan dan mengesankannya aku. Sebelum dia bisa selesai, Su Tianji menatapnya dengan dingin, jadi dia cepat-cepat membungkus, aku sudah selesai. Baru kemudian Su Tianji kembali untuk menonton Nalan Hongwu dan Tetua Yinlong. Banyak orang seperti Su Tianji, murid-muridnya, dan murid-murid Tetua Yinlong berkerumun di belakang Tetua Yinlong, menontonnya bermain ketika mereka makan Häagen-Dazs. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Setelah menyaksikan teknik kontrol pedang yang mengesankan, semua orang mulai mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya meskipun itu hanya permainan. Bagi Su Tianji, ini adalah dunia kecil yang ada untuk membantu para pembudidaya mendapatkan pengalaman. Terakhir kali dia mendengar tentang dunia kecil adalah waktu yang lama ketika dia mulai berkultivasi. Saat itu, tuannya dan kakak-kakak lelakinya pergi ke sana bersama-sama, tetapi beberapa kakak laki-lakinya menghilang dan tuannya menderita luka berat. Yang mengejutkannya, seseorang menciptakan dunia seperti ini selama dia berkultivasi pengasingan. Dia bingung. Yang paling penting, para kultivator tidak akan terluka dengan memainkan game dan bisa memulai kembali jika mereka mati. Seiring waktu, bahkan prajurit tingkat rendah pun bisa menguasai mantra dan teknik spiritual tingkat tinggi yang tidak bisa mereka dapatkan di masa lalu. Tentu saja, kecepatan belajar tergantung pada bakat individu. Waktunya memang berubah, dia berseru di kepalanya. Mereka yang berdiri di belakang Nalan Hongwu semuanya memiliki pemikiran yang berbeda di kepala mereka. Su Tianji dan murid Yinlong Elder berpikir, Castellan An hanya menyebutkan bahwa naik level dalam permainan bisa meningkatkan kekuatanku sendiri. Jika aku sebagus pemiliknya, aku bisa berkultivasi lebih cepat daripada para jenius di sekte aku akan bisa melampaui mereka. Pikiran Wang Quan agak lebih berorientasi jangka panjang. Ketika Castellan An menjelaskan permainan, dia mengatakan bahwa mengingat level kami saat ini, kami akan memperoleh lebih banyak kemajuan daripada pelatihan kami sendiri. Pemilik toko ini pasti datang dengan ide bagus. Para pembudidaya seperti mereka mencapai peningkatan melalui akumulasi waktu dan upaya. Mereka tidak akan melihat hasil setelah pelatihan selama sehari atau seminggu. Terobosan sejati membutuhkan setidaknya beberapa dekade pelatihan bersama dengan kekuatan luar seperti eliksir. Ini berarti mereka bisa bermain game untuk menggantikan kultivasi sendiri. Ini adalah bentuk hiburan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, bermain hal-hal lain untuk bersenang-senang adalah buang-buang waktu bagi mereka. Tetapi apakah tuan-tuan tua ini akan mencapai terobosan? Wang Quan menatap Nalan Hongwu dan berpikir, mereka telah terjebak di dunia mereka saat ini untuk waktu yang lama. Jika mereka bisa, bahkan jika itu hanya sepotong harapan. Terlalu takut untuk bertanya, dia memutuskan untuk kembali menonton mereka bermain. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kekuatan lain yang membuat mereka kembali ke kafe internet, yang bukan haus akan kekuatan atau teknik. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang disebut kecanduan. Ketika An Huwei menjelaskan permainan itu kepada orang lain, Xiao Yulf meminta maaf kepada Funky dan tidak tahu apa yang dia lewatkan. Dia juga tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah diizinkan untuk bermain game. Saat ini, dia hanya berdiri di tengah orang banyak dan menyaksikan Nalan Hongwu dan yang lainnya bermain. Bukankah itu hanya permainan? Mengapa kamu semua menjadikannya masalah besar? Xiao Yulf memandang mereka dengan jijik. Pada saat giliran Su Tianji, Xiao Yulf akhirnya mulai memahami permainan. Li Xiao Yao hanya hooligan kecil, bagaimana dia bisa menemukan istri yang cantik seperti Ling begitu dia tiba di pulau spiritual surgawi? Jika dia menikahi seseorang, itu pasti pria tampan sepertiku. Xiao Yulf berpikir sendiri, aku sangat cemburu. Sebagai seorang wanita yang jarang meninggalkan istananya dan tinggal di pengasingan selama beberapa dekade pada suatu waktu, Su Tianji memainkan game ini dengan penuh kegembiraan. Ramuan spiritual macam apa ini? Luka aku akan cepat pulih setelah aku memakannya. Petik 2. Game dapat mengungkapkan sisi lain orang. Begitu dia tiba di dunia ini, Su Tianji membiarkan dirinya pergi. Jika ini terjadi di dunia nyata, Su Tianji tidak akan pernah mengungkapkan emosinya bagaimanapun juga. Paling-paling, dia akan meminta murid-muridnya untuk mengambil ramuan spiritual dan mempelajarinya ketika dia kembali.
Ketika dia menemukan Liquor Sword Immortal dan membacakan puisi yang ditulis terakhir, Xiao Yulf membeku dan berpikir, apakah bibiku benar-benar mengendalikan Li Xiao Yao? Ketika Xiao Yulf melihat pengemis miskin berubah menjadi Liquor Sword Immortal, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Tuan dan toko ini sama dalam cara mereka melakukan hal-hal. Jika itu aku akan segera menendang pemabuk ini dan... Mendengar hal ini, dia hanya bisa menggigil ketakutan. Konsekuensi dari menendang tuan yang begitu kuat adalah ada terlalu banyak jebakan dalam game. Aku perlu melakukan lebih banyak penelitian. Petik 2. Setelah menonton Su Tianji bermain sebentar, Xiao Yulf mengalihkan perhatiannya ke adegan An Huwei dan Nalan Hongwu. Setelah Su Tianji memasuki permainan, dia menyadari bahwa pengaturan seperti kehidupan ini memberi para pemain lebih dari sekedar teknik pedang dan keterampilan seni bela diri. Di wilayah bunga persik adalah pondok bunga persik. Di dalam pondok bunga persik ada bunga persik abadi. Bunga persik abadi ditanam pohon bunga persik. Kemudian, bunga persik dipetik untuk dijual untuk anggur. Dia duduk di depan pohon bunga persik ketika dia mabuk dan dia tidur di bawah pohon bunga persik ketika dia mabuk. Setengah sadar, setengah mabuk hari demi hari. Blossom, layu, tahun demi tahun. Puisi ini berbicara tentang kota Suzhou. Suzhou adalah kota puitis dan artistik yang dikelilingi oleh kabut dan hujan di wilayah Jiangnan. Langit ada di langit, dan Suzhou dan Hangzhou ada di tanah. TL Note ini adalah ungkapan terkenal di Tiongkok yang menggambarkan betapa indahnya Suzhou dan Hangzhou. Kuil gunung dingin berada di luar Gusu, dan suara lonceng mencapai kapal penumpang di tengah malam. Zhang Ji, seorang penyair terkenal, menulis puisi yang abadi ini selama titik paling rendah dalam hidupnya. TL catatan, Gusu adalah nama lain untuk Suzhou. Setelah membunuh berbagai iblis dan monster, Su Tianji dengan cepat tiba di kota besar pertama dalam permainan, Suzhou. Dunia dalam legenda pedang dan peri mirip dengan dunia tempat dia tinggal, banyak prajurit dan pembudidaya berjalan di sekitar. Saat dia memainkan permainan, Su Tianji menyadari mengapa banyak orang menyukai Ling, yang lembut, cantik, dan penuh perhatian. Pasar malam menambahkan sedikit kegembiraan yang membuat Su Tianji terpesona, dan para pejalan kaki berjalan di jalanan yang sibuk. Legenda pedang dan peri benar-benar berbeda dari Diablo, di mana para pemain fokus pada menemukan barang, membunuh bos dan mempelajari keterampilan yang berbeda. Berbeda dengan dunia nyata, Su Tianji merasakan sukacita, ketenangan, kepuasan, dan gairah. Permainan ini mencerminkan semua yang seseorang rindukan. Mungkin itu tidak penuh aksi seperti permainan lainnya, tapi itu mengungkapkan semua kesenangan dunia dan keindahan individu. Game ini sangat memukau sehingga perasaan itu tetap ada di benak para pemain. Saat bermain game, kondisi pikiran terbaik adalah melupakan pelatihan dan kultivasi. Alih-alih meributkan level dan keterampilan, para pemain harus menghentikan apa yang mereka lakukan dan menikmati permainan dengan sepenuh hati. Ling, kamu sangat imut. Biarkan aku membelikanmu manisan. Su Tianji merasa santai saat dia membenamkan dirinya dalam permainan yang seperti hidup ini dan menikmati waktu yang langka dan damai ini. Aksesori ini sangat cantik. Ling, coba mereka. Petik 2. Jepit rambut ini juga sangat cantik, cobalah. Ling, lampu bunga juga sangat cantik. Petik 2, petik 2. Meskipun Su Tianji melewatkan poin dari permainan, dia bersenang-senang. Game ini menarik, Su Tianji bergumam pada dirinya sendiri. Yang lain memainkan Legend of the Sword dan Fairy untuk budidaya, tapi dia mengubahnya menjadi game simulasi kencan. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 90 Bahasa Indonesia. Pak, aku pikir sudah waktunya untuk memperluas toko kamu lagi. Liang Si tiba lebih lambat dari biasanya hari ini, jadi dia masih mengantri. Setelah apa yang terasa seperti sahabat, dia pergi ke Funky dan mulai mengeluh. Bisnis Funky benar-benar berkembang pesat. Toko baru akan dibuka besok, jawab Funky tanpa emosi. Besok, Liang Si tertawa, aku yakin memperluas toko itu akan sulit. Funky mengangkat bahu, tidak setuju atau menyangkal asumsi Liang Si. Tunggu, aku lupa. Liang Si menamparkan dahinya, ini mungkin tugas yang sulit bagi kita, tetapi bagi orang itu, mungkin semudah mengangkat jari. Orang yang dia maksud adalah kultivator kuat, yang berdiri di belakang kafe internet ini. Setelah mendengar ini, Funky tidak menjelaskan dan hanya mengangguk. Pada saat ini, Jiang Xiaoyue sedang belajar cara memasak di dapur. Ketika dia menaruh hatinya pada sesuatu, Funky merasa gadis kecil ini cukup pintar, selama wajahnya yang kotor tidak mengkhianatinya ketika dia berjalan keluar dari dapur. Setelah melihat wajahnya, Funky tidak bisa menahan tawa, apakah kamu membakar diri sendiri juga? Jiang Xiaoyue memelototi Funky, dia benar-benar ingin menggigitnya. Setelah beberapa hari belajar, Jiang Xiaoyue menguasai beberapa teknik memasak. Funky melirik piring di atas meja, mereka tidak terlihat terlalu bagus tetapi baunya tidak buruk. Funky mengulurkan tangan dan mengambil beberapa lada hijau dan tumis babi dengan sumpitnya, dan Jiang Xiaoyue segera menjadi gugup. Promosi dan kenaikan gaji kamu akan tergantung pada ini, kata Funky sambil menggigit. Apa promosi dan kenaikan gaji? Bingung, Jiang Xiaoyue bertanya, bagaimana? Dagingnya sedikit matang dan rempah-rempah tidak merata. Funky menggelengkan kepalanya, keahliannya jauh dari koki yang dibayar dengan kristal. Aku membuat hidangan ini sesuai dengan buku masak, bagaimana bisa matang? Jiang Xiaoyue meletakkan tangannya di pinggangnya dan bertanya dengan sedih, bagaimana bumbu tidak merata? Petik 2. Kemudian, dia membanting buku masak ke atas meja dan berkata, kamu bahkan tidak tahu cara memasak, kamu mengatakan ini dengan sengaja. Jika kamu tidak akan memakannya, aku akan. Jiang Xiaoyue berkata sambil memindahkan piring ke sisinya. Aku tidak tahu cara memasak. Funky membeku.
Kemudian, dia membolak-balik buku resep Jiang Xiaoyue sebelum menjawab dengan tenang, kamu harus mengasinkan dagingnya sebelum menggorengnya. Juga, mengendalikan panas adalah suatu seni. Meskipun menggoreng adalah keterampilan memasak paling dasar, ia dapat dibagi menjadi menggoreng, 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 menggoreng kering, menggoreng, dan banyak lagi. Kamu juga perlu memutuskan apakah kamu ingin memasak bahan-bahan tersebut satu per satu atau apakah kamu harus memasaknya bersama-sama. Buku-buku itu tidak memberitahumu. Petik 2. Terperangah, Jiang Xiaoyue menatap Fang Qi saat dia menepuk kepalanya. Terus belajar, aku akan pergi ke toko lain dan melakukan pembersihan. Petik 2. Malu, Jiang Xiaoyue merasa ingin menangis ketika dia berpikir, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Fang Qi, tapi rasanya mewah. Fang Qi akhirnya siap untuk membuka toko baru di seberang jalan, itu adalah lokasi yang layak baginya. Dia dengan tenang berjalan ke toko lain, meninggalkan Jiang Xiaoyue yang sedih di belakang. Dia memutuskan untuk sedikit merapikan barang karena Jiang Xiaoyue dapat mengurus semuanya di toko lama. Kemudian, dia memikirkan tugasnya. Dia saat ini memiliki dua tugas, satu tentang legenda pedang dan peri, yang lain adalah tentang keterampilan belajar. Kedua tugas itu sama pentingnya, tetapi begitu dia bisa mulai live streaming, dia mungkin akan memberi tekanan pada tugas pertama, setidaknya sampai dia menyelesaikan sampai akhir permainan. Setelah dia menyelesaikan tugas pertama, dia akan dapat fokus pada peningkatan keterampilannya. Hari berikutnya, kedua toko Fang Qi berubah. Selain dari kamar tidur dan dapur, lantai dua toko pertamanya telah diubah. Sistem ini sangat rajin dalam konstruksinya, menciptakan jembatan langit antara dua toko yang terbuat dari bahan yang serupa. Dengan cara ini, toko-tokonya terhubung sebagai satu. Pada pandangan pertama, orang akan berpikir bahwa seseorang membangun jembatan kecil di atas jalan. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan dibuat dengan batu bata putih dan ubin hitam, dan jembatan di tengah menyatu dengan jalan yang ada dengan sempurna, membuat area ini lebih menarik dan lebih hidup. Dinding depan dua toko Fang Qi terbuat dari kaca, jadi itu menonjol dari toko-toko lain. Mereka tampak seperti dua permata yang tergabung dalam seikat batu bata, memberikan bangunan yang terasa segar dan unik. Bagian dalam toko menjadi lebih modern juga, misalnya, masing-masing toko memiliki layar raksasa untuk streaming langsung. Komputer diatur secara berbeda juga, karena ruang ekstra komputer ditata ulang dari formasi baris ke baris yang sederhana, membuat toko tampak lebih istimewa. Pada saat yang sama, Fang Qi memperhatikan bahwa sistemnya memperluas area lunge di kedua toko. Secara keseluruhan, kafe internetnya tampak jauh lebih luas daripada biasanya. Lampu-lampu itu sama, jika Fang Qi membuka tirai, seluruh kafe akan menjadi cerah, tetapi layar akan memantulkan cahaya. Oleh karena itu, ia memilih untuk menjaga tirai dan terutama bergantung pada pencahayaan dalam ruangan. Toko yang lebih kecil tidak tersentuh sebelumnya, Fang Qi membeli tempat itu kalau dia membutuhkannya di masa depan. Sekarang, kedua toko bisa dioperasikan. Dia sekarang memiliki lebih dari 150 komputer. Selama pelanggan tidak semua datang pada saat yang sama, akan sulit bagi tempat untuk mencapai kapasitas penuh. Setelah membuka tokonya, Fang Qi membeli beberapa roti untuk dimakan. Jiang Xiaoyue mulai memakan masakannya sendiri. Dia makan sarapan sambil menatap Fang Qi dan berpikir, suatu hari aku akan membuatmu memakan makananku sampai lidahmu jatuh. Pelanggan lama seperti Song Qingfeng datang lebih awal di pagi hari jika mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Lagi pula, mereka tidak ingin mengantri terlalu lama. Jika mereka datang terlambat, mereka harus menunggu beberapa jam sebelum mulai bermain. Ketika dia datang hari ini, Song Qingfeng segera melihat perbedaan. Pak, mengapa ada lebih sedikit komputer di sini daripada biasanya? Fang Qi menunjuk ke seberang jalan. Dua toko beroperasi pada saat yang sama hari ini. Song Qingfeng mengikuti jari Fang Qi dan melihat sebuah toko yang hampir identik di seberang jalan. Meskipun toko itu tidak terlalu besar, itu bukan toko kecil lagi. Penasaran, Song Qingfeng berjalan di seberang jalan. Kedua toko itu luas, tetapi hanya toko tua yang memiliki meja dan lemari es. Bingung, Song Qingfeng kembali dan bertanya pada Fang Qi, tidak ada yang akan merawat toko lain. Bagaimana jika seseorang menyebabkan masalah? Petik 2. Fang Qi mengangkat bahu. Aku tidak harus ada di sana untuk menghukum pembuat masalah. Song Qingfeng membeku sesaat ketika dia tiba-tiba teringat serangan kilat misterius itu. Kamu benar, tidak ada yang berani menyebabkan masalah.